Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Ditya Prayoga dengan NIM 860557004. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Terbuka Jember. Dengan video pendek ini, saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Jadi, mari kita bedah satu persatu. Oke, untuk soal nomor pertama, mari kita bahas tentang peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Pertama, eksistensi. Filsafat ilmu mengawasi dengan mempertanyakan hakikat pendidikan. Ini yang berhubungan dengan ontologi. Apakah pendidikan sekedar transfer pengetahuan atau pembentukan manusia? Jawaban atas pertanyaan ini memperkuat posisi pendidikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri, bukan sekedar terapan psikologi atau sosiologi. Yang kedua, keilmiahan. Filsafat ilmu menguji metode riset pendidikan. Ini yang berhubungan dengan epistemologi. Memastikan objektivitas dan validitas, serta mendorong penekanan yang sesuai kompleksitas, misalnya mixed methods. Ini memperkuat keilmiahan tanpa terjebak positivisme sempit. Ketiga, nilai-nilai. Filsafat ilmu mengingatkan bahwa pendidikan tidak bebas nilai. Ini yang berhubungan dengan aksiologi. Ia mengawasi agar nilai keadilan, emansipasi, dan kemanusiaan tetap terintegrasi, sekaligus memperkuat moralitas dalam teori dan praktik pendidikan. Untuk soal nomor 2, mari kita bahas. Untuk soal nomor 2, kita bahas kontribusi pendidikan bermakna bagi perkembangan filsafat ilmu. Memperkaya ontologi dengan menunjukkan bahwa realitas pendidikan mencakup makna, karakter, dan potensi manusia, tidak hanya hal yang terukur. Kedua, menantang epistemologi. Menantang epistemologi sempit dengan mengakui ragam cara mengetahui, seperti knowing how, knowing why, dan knowing to be. Ketiga, mendorong aksiologi. Mendorong aksiologi kontekstual yang mengakui nilai-nilai luhur, seperti gotong royong, sehingga filsafat ilmu berkembang ke arah kritis dan partisipatoris. Oke, untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, mari kita bahas. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena 3 cabang utamanya, memberikan alat bedah yang tajam untuk mengupas setiap persoalan pendidikan secara sistematis. Pertama, ontologi. Pisau untuk membedah apa?
mengajukan pertanyaan tentang hakikat realitas pendidikan. Misalnya, dalam persoalan Merdeka Belajar, ontologi mempertanyakan apa hakikat belajar, apakah ia proses internal, interaksi sosial, atau konstruksi makna. Dengan menjawab ini, kita tidak terjebak pada definisi yang dangkal. Kedua, epistemologi. Pisau untuk membedah bagaimana menelusuri sumber, struktur, dan validitas pengetahuan pendidikan. Contoh, apakah pengetahuan tentang efektivitas pembelajaran hanya bisa diperoleh dari eksperimen statistik, atau juga dari studi kasus dan refleksi guru? Pisau epistemologi mengungkap asumsi metodologis yang sering tersembunyi di balik kebijakan pendidikan. Ketiga, aksiologi. Pisau untuk membedah mengapa dan untuk apa. Menyingkap nilai-nilai yang melandasi praktik pendidikan, misalnya ketika ada kebijakan zonasi sekolah, aksiologi akan menggali nilai apa yang dikejar, keadilan akses, atau pemerataan kualitas. Apakah ada konflik nilai? Pisau ini mencegah praktik pendidikan yang sekedar teknis tanpa arah moral. Untuk soal nomor 4, mari kita bahas. Untuk soal nomor 4, kita bahas contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Pertama, kebijakan asesmen nasional. Contoh pengganti ujian nasional. Yang berhubungan dengan ontologi. Mutu pendidikan bukan hanya skor, tapi literasi, numerasi, karakter. Yang berhubungan dengan epistemologi. Pengetahuan tentang mutu sekolah dari sampel siswa, survei, dan data kontekstual. Yang berhubungan dengan aksiologi. Nilai keadilan dan kebebasan belajar tanpa pemeringkatan publik. Kedua, dalam pengembangan kurikulum. Contoh, kurikulum merdeka. Yang berhubungan dengan ontologi. Kurikulum merdeka menganggap realitas belajar sebagai proses diferensiasi. Setiap murid unik. Ini berbeda dengan ontologi kurikulum 2013 yang cenderung seragam. Yang berhubungan dengan epistemologi. Pengetahuan tidak hanya dari guru sebagai otoritas, tetapi dari proyek penguatan profil belajar Pancasila yang bersifat inquiry, sumber pengetahuan diperluas ke lingkungan dan komunitas. Yang berhubungan dengan aksiologi. Nilai kemerdekaan, kreativitas, dan gotong royong menjadi landasan utamanya. Ketiga, dalam proses pembelajaran. Contohnya, pembelajaran berbasis masalah atau PBL pada mata pelajaran IPA. Yang berhubungan dengan ontologi. Masalah autentik, misalnya pencemaran sungai,
dianggap sebagai realitas yang kompleks, bukan sekedar soal di buku teks yang berhubungan dengan epistemologi. Pengetahuan dibangun melalui kolaborasi, eksperimen, dan refleksi. Metode ilmiah dihidupi bukan dihafal ini mewujudkan epistemologi konstruktivis yang berhubungan dengan aksiologi. Melalui PBL, siswa belajar tanggung jawab lingkungan, kerjasama, dan integritas dalam mengumpulkan data. Jadi, kesimpulannya adalah setelah mempelajari modul filsafat ilmu, saya menyadari bahwa setiap keputusan pendidikan sebenarnya mengandung pilihan filosofis. Tanpa kesadaran ontologis, kita bisa keliru mendefinisikan. Siswa cerdas tanpa epistemologis, kita bisa mengukur hal yang tidak penting. Dan tanpa aksiologis, kita melahirkan generasi cakap teknis tetapi hampa nilai. Sebagai calon pendidik di Indonesia yang majemuk, saya akan membiasakan bertanya 3 hal setiap kali menghadapi persoalan pendidikan. Apa ini? Yang berhubungan dengan ontologi. Bagaimana saya mengetahuinya? Yang berhubungan dengan epistemologi. Untuk apa? Yang berhubungan dengan aksiologi. Dengan pisau analisis itu, saya berharap menjadi pendidik reflektif, bukan sekedar pelaksana kurikulum. Terima kasih. Ini video pendek saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.